Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Embun yang berbahagia, para pendengar yang budiman, beserta saudara-saudariku seiman, sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, kelonggaran, nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan yang senantiasa kita harus mensyukurinya. Sekali lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sobat Embun yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah memasuki hari 10 hari kurang lebih ya di bulan Ramadan, dan senantiasa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan kemuliaan, dan juga bulan penuh ampunan atau maghfirah. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, hendaklah senantiasa diwajibkan atas kamu sekalian kewajiban berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Tentu di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, hendaklah kita gunakan sebagai upaya untuk saling memberikan peringatan, nasihat menasihati sesama orang mukmin, bagaimana dalam riwayat di dalam Quran surat Az-Zariyat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa sesungguhnya saling memberikan peringatan, saling mengingatkan dalam banyak hal sesama orang iman adalah memiliki manfaat yang sangat signifikan atau cukup bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini kita optimalkan dan kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban puasa atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim wal muslimat. Sehingga di kesempatan yang baik ini, Sobat Embun yang berbahagia, saya secara pribadi mengajak kepada khalayak, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Taqarrub ilallah fastabiqul khairat. Sehingga bulan Ramadan yang kita jalani bukan sebatas menjalani ibadah puasa Ramadan hanya menyandarkan kepada lapar dan dahaga, tetapi bagaimana apa yang telah dicontohkan di dalam pribadi Rasulullah kita bisa meneladaninya. Apa saja yang ada dalam diri Rasulullah seperti hidup yang bersahaja, marilah kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur dengan apa adanya, tidak terlalu melebih-lebihkan. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh kesederhanaan, penuh tuntunan, dan penuh kebermanfaatan. Mari di bulan suci Ramadan ini kita bareng-bareng menjadikan bulan yang penuh rahmat ini sebagai bulan yang kita jadikan untuk tempat fastabiqul khairat. Ada banyak hal yang perlu dicatat, saya pikir, di dalam menjalankan puasa Ramadan. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai satu upaya untuk meningkatkan keimanan secara personal dan juga secara sosial. Bulan Ramadan marilah kita perkuat sebagai ruang untuk
memperkuat apa yang sudah kita jalani, baik dari sisi iman secara personal, bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi daripada itu, ada hal yang lebih mendasar, saya pikir, bagaimana Ramadan kita isi dengan amalan-amalan secara sosial yang sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kiranya kita berbuka dengan yang enak, maka sudah sepatutnya tetangga kita yang dalam kekurangan, kita harus menjamin bahwa kanan kiri kita juga bisa berbuka dengan yang layak. Itu analoginya begitu. Sehingga secara iman personal maupun iman sosial, mari kita tingkatkan ya hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan kita, sehingga kita tidak mengisi bulan Ramadan hanya dengan lapar dan dahaga saja, tetapi penuh makna. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ketundukan kehambaan kita kepada Allah. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita upayakan dengan sebaik-baiknya di dalam ibadah dan dengan hal yang tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebihan, dan kita upayakan bahwa iman secara personal adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, sedangkan iman secara sosial kiranya menjadi output yang bisa kita upayakan selama satu Ramadan penuh nantinya. Bagaimana kita gemar berbagi, bagaimana kita belajar sabar, bagaimana kita bisa menahan emosi, hawa nafsu, dan hal-hal buruk lainnya. Sehingga nanti setelah Ramadan usai, harapannya kita menjadi insan yang kamil, insan yang penuh keberkahan dan harapan-harapan baik di kemudian hari. Selanjutnya, ada hal yang perlu saya sampaikan, para sobat embun yang berbahagia. Marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai upaya untuk mendapatkan 5 kesuksesan ya. Yang pertama saya pikir penting ya, semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan penuh 30 hari. Semoga Allah berikan kesehatan, tidak diberikan sakit, tidak diberikan halangan dan lain sebagainya. Selanjutnya mari kita upayakan 5 suksesi dalam bulan Ramadan itu. Yang kedua adalah kita sukses di dalam menyambut dan menjalankan ibadah-ibadah sholat wajib, ibadah-ibadah sholat sunnah seperti sholat tarawih. Karena di bulan Ramadan itu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni, kiranya kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Terus yang ketiga adalah marilah kita jadikan bulan Ramadan ini di dalam 5 suksesi Ramadan tadi. Yang ketiga adalah mari kita sukses di dalam menggapai tadarus Al-Quran. Kita tahu bahwa sekali lagi di dalam amalan-amalan baik seperti membaca tadarus Al-Quran, maka 1 huruf, 1 ayat, bahkan 1 juz di dalam pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah illa masya Allah. Yang selanjutnya adalah kita berharap diberikan kekuatan untuk sukses di dalam rangka yang keempat, mohon maaf, kita sukses di dalam menggapai malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadrun khairum min alfi syahr. Sehingga senantiasa kita berharap jangan sampai terlewat nanti di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita bisa menggapai, dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran. Terus yang tidak kalah pentingnya, sukses membaca Al-Quran, sukses puasa Ramadan 30 hari, sukses tadarus Al-Quran, dan sukses menggapai Lailatul Qadar. Yang tidak kalah penting adalah sukses di dalam menunaikan ibadah zakat fitrah ya sebelum Ramadan berakhir, karena itu yang paling penting. Ada dalam banyak riwayat hadis dijelaskan kiranya orang yang beribadah Ramadan dan tidak menunaikan zakat fitrah sebagaimana orang yang beramal tetapi masih di dalam gadaian atau masih tergadai. Sehingga itu menjadi esensi bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi sesama, untuk berbagi bersama apa yang kita miliki, sekiranya orang lain juga bisa memilikinya dan merasakannya. Saya pikir itu ya, hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan agenda embun ya, atau embun Ramadan ya 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dijadikan orang yang soleh, orang yang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya, orang yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan selanjutnya mari kita jadikan Ramadan sebagai ruang untuk
meningkatkan ketauladanan dan refleksi teologis baik secara iman personal dan iman sosial. Selain daripada tadi kita bisa mengupayakan 5 suksesi di bulan Ramadan. Sekali lagi, sukses puasa Ramadan, sukses melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat-sholat yang sunnah kita optimalkan, sukses tadarus Al-Quran, sukses menggapai malam Lailatul Qadar, dan sukses di dalam menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Sahabat Embun yang berbahagia, itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ada kurang dari diri saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.